Jadi, bagaimana mendapatkan persamaan lingkaran? Kita udah tahu bahwa persamaan lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat lingkaran. Nah, jadi seperti ini. Misalkan ini titik pusat ya, ini titik pusat, lalu ini ambil salah satu titik di luar lingkaran. Nah, cara mencari persamaan lingkaran itu sama dengan cara mencari panjang jari-jari lingkaran ini, ya, R ini, ya. Kalau kalian masih ingat cara mencari jarak antara dua titik ya, jarak antara dua titik, masih ingat nggak? Nah, anggap titiknya itu adalah titik A, B ke titik X, Y, seperti itu. Nah, pertanyaan Bapak, masih ingat nggak bagaimana cara mencari jarak antara dua titik ini? Jarak A, B ke X, Y, seperti itu. Bapak acak ya. Bapak tanya nih, misalkan, siapa nih yang beruntung ya? Tita Surya, 11 IPA 3. Ada orangnya? Halo Tita Surya. Hilang, Pak. Wah, Tita Surya, ada orangnya? Nah, kok hilang? Oke, Bapak ambil paling bawah. 11 IPA 3, Pramarta Dirgayusa. Halo, Dirgayusa. Ada orangnya? Gue nggak tahu. Oke, atau siapa yang mau menjawab nama tuh Bapak? Nanti Bapak kasih nilai plus-plus deh. Ayo, siapa yang mau bantu Bapak jawab? Bagaimana cara mendapatkan jarak antar dua titik? Misalkan titik ini A, B ke titik X, Y yang ada di luar. Siapa yang mau bantu? Ada? Halo? Kalian boleh ngomong Nggak ya. ngerti, Pak. Ya, Nggak ngerti, Pak. nggak Nggak ngerti, ngerti. Pak. Dari Iya, Pak. 92 orang, ada yang ngerti? Misi Pak, Iya. Siapa namanya? untuk Rama Pak, Rama. Kelas berapa Rama? Tampat Pak. IPA 4. Oke. Absen berapa Rama? Mencari jarak R ya Pak. Iya, jarak R-nya. Oke, gimana caranya? Jarak R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. R kuadrat, Bapak perbaiki ya. Delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Seperti Ya, itu. delta. Oke, bagus Rama ya. Nah, Rama absen berapa Rama? Absen 7 Pak. Oke, Pak catat ya. Makasih ya. Jadi gini, kita tahu, anggap ini jadinya segitiga siku-siku ya. Nah, tadi kan Rama bilang X kuadrat tambah delta, X kuadrat tambah Y kuadrat. Bapak tambahin isil deltanya. Delta itu apa? Ini, perubahan jarak horizontal, ini delta X namanya, ya, ditambah perubahan jarak vertikal, delta Y. Seperti itu. Kan jadi Pitagoras ya. Nah, R kuadrat sama dengan delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Nah, jadi kan untuk mencari panjang sisi miringnya, ya tinggal tambahin aja kuadrat yang sisi tegaknya. Misalkan bawah dan yang berdiri ini. Jadi, R kuadrat, kalau kita cari di sini, ya, ini itu kan A. Di sini A. Kalau di sini apa? X, Y, berarti ini X, gitu. Kalau ini apa? X, Y, berarti ini Y-nya, gitu ya. Nah, kalau ini berapa? Ini adalah A, B, ini B-nya, seperti itu. Jadi, kalau kita mau nyari jarak delta X dari sini ke sini, berarti cara gimana? X dikurang A, seperti itu ya. X min A kuadrat plus delta Y, cari nih selisihnya. Dari Y ke B, tingginya berapa? Ya, tinggal kurang aja. Y min B kuadrat. Seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti kita dapat deh persamaan ini adalah persamaan lingkaran. Nah, jadi ini persamaan lingkaran nih. Ini adalah persamaan lingkaran. Ya. Nah, di mana
pusatnya itu ada di mana pusatnya? Ada di sini ya. Ada di A, B. Lalu berapa panjang jari-jarinya? Nah, panjang jari-jarinya adalah ini, R ini ya. Atau di sini kan ini R kuadrat nih, berarti panjang jari-jarinya adalah R. Gitu. Contoh ya, contoh. Halo Rama, masih kedengaran suara Bapak? Masih, Pak. Oke. Coba Bapak minta kamu sebutkan secara acak ya. Kita akan buat persamaan lingkaran nih. Persamaan lingkaran. Ya. Kamu pengen pusatnya ada di titik mana? Berapa koma berapa? Bebas. Yang penting enak, jangan Angka angka. aja, Pak. Gimana? Angka bebas, Pak. Iya, bebas. Yang penting enak angkanya ya, jangan 1,999 gitu jelek ya. Bebas. Bilangan bulat. Maunya berapa? 4,2. Oke, 4,2. Nah, kamu pengennya jari-jarinya berapa? 6,9. Jangan desimal lah. Yang bulat ya, yang bulat ya. Jangan yang desimal. Berapa? 7, Pak. Oke, 7 gitu ya. Nah, jadi bagaimana persamaannya? Ya kita masuk ini. Jadi persamaan lingkarannya kan X min A kuadrat ya plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Nah, nanti kita tinggal ganti apa? Kita tinggal ganti nilai ini pusatnya A sama B-nya. Sama kita ganti nilai R-nya, jari-jarinya ya. Jadi ini kalau dilanjutin jadinya apa? X dikurang A-nya berapa? Ini A, B ya. A, B. Ya, berarti min 4 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 7 kuadrat seperti itu. Nah, nanti kalau kalian kalian jabarkan, maka jadinya apa? Oh, jadinya ya tinggal dikuadratin ini ya, tinggal dikuadratin X kuadrat gitu kan. Lalu 2 dikali min 4, min 8 dikali X, min 8X. Nah, min 4 kuadrat plus 16. Oke. Itu adalah hasil pengkuadratan yang di depannya. Ditambah Y min 2 kuadrat, berarti depannya dikuadratin Y kuadrat gitu kan. Lalu 2 dikali min 2, min 4 dikali Y, min 4Y. Ditambah negatif 2 kuadrat 4. Sama dengan 7 kuadrat berapa? 49. Jadi nanti ini tinggal kita susun ya, biar dia enak dilihat. Berarti X kuadrat plus Y kuadrat gitu kan. Habis itu min 8X, habis itu min 4Y, habis itu, nah ini 16 tambah 4 itu berapa? 20 ya? 20. 20, lalu 49-nya ke kiri, jadi min 49. Jadi 20 kurang 49 berapa? Negatif 29. Berarti min 29 sama dengan 0. Nah, selesai dah jadi. Ya, jadi itu adalah persamaan lingkarannya. Jadi kalau kalian nanti mau lihat bagaimana bentuk lingkarannya, kita bisa lihat dia di misalkan aplikasi ya, aplikasi menggambar grafik, misalkan di sini. Oke, ini kelihatan nggak layar Desmos Graphing Calculatornya? Kelihatan ya? Oke, tadi kan Rama pengen di 4,2 ya. Nah, kalau kita buat seperti ini, X min 4 gitu ya, kuadrat, nah, plus 4,2 ya, berarti Y min 2 kuadrat gitu. Terus Rama pengennya lingkarannya yang berjari-jari 7, berarti 7 kuadrat. Nah, jadi seperti ini lingkarannya. Itu. Ini lingkarannya. Tadi kita bilang, ini Rama pengen lingkarannya di mana nih? Di 4,2. Coba kita cek buat titik 4,2. Apakah mau di tengah-tengahnya? Nah, ini titiknya. 4,2. Ya. Dia mau tepat di tengah-tengah lingkaran ya. Nah, benar? Benar. Nah, lalu kalau ini tadi kita jabarin ya, kalau tadi kita jabarin jadinya apa nih? Jadinya itu adalah apa nih? Coba bantu Bapak ingat ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y, Bapak catat deh, 8X kuadrat
plus Y kuadrat min 8X min 4Y min 29 sama dengan 0. Jadi ya, coba ini juga kita masukin nih ke Desmos tadi, ke sini. Kita masukin X kuadrat plus Y kuadrat. Habis itu berapa? Min 8X 8X min Min 4Y gitu ya. 4Y, Min 2 min 29 sama dengan 0. 0. Nah, kalian lihat warnanya hijau. Nih Bapak matiin merah, Bapak matiin merah, hijau. Sama nggak nih? sama. Sama ya tuh. Sama. Tek. Nah, seperti itu. Sama. Jadi lingkaran yang coba pakai ini deh. Nah, lingkaran yang ini ya, persamaan lingkaran yang ini dengan persamaan lingkaran yang ini adalah sama-sama persamaan lingkaran yang sama ya, yaitu lingkaran yang berpusat di 4,2, ini 4,2 ya. Pusatnya di 4,2 dan memiliki jari-jari berapa, Nak? 7 ya. Nah, ini bisa kelihatan nih, 7 kuadrat. Berarti jari-jarinya adalah 7. Pusatnya di mana? Ini 4, 2 ya. Kan kita punya persamaan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh, berarti kalau X min 4, Y min 2, pusatnya di mana? Ya di 4,2. Paham ya? Nah, lalu ada 7 kuadrat, berarti di mana jari-jarinya? Ya udah, jari-jari adalah di 7. Nanti kalian bisa cek nih. Berarti dari sini ke sini jaraknya itu harus 7. Ini 4 kan? Nah, ini 4, berarti 4 tambah 7 berapa? 11 ya. Nah, ini adalah 11. Seperti itu. Ya. Nah, dia tuh ke atas harus berapa? Harus 7 juga. Berarti dari sini ya, dari sini ke sini panjangnya juga harus 7. Kalau di sini 4 ke atas tambah 7 berapa? Harus 11 juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak clear aja. Ya. Clear. Kalau kita lihat ke atas. Nah, ini. Sorry. Bapak ada salah ya. Ini tadi 4,2 ya. 4,2 kan? Nah, berarti dari sini nih X sama dengan 4, berarti ke kanan itu harus 7. Dia di sini adalah berapa? 11. Nah, di sini kan 2 nih. 2. Berarti 2 itu ke atas juga 7. 2 tambah 7 berapa? 9 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Aduh, sorry. Nah, di sini ini adalah Y sama dengan 9. Yang ini ya. Mana ada? Nah, ini. Ini Y sama dengan 9. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah lingkaran yang pusatnya di 4,2 dan memiliki jari-jari berapa? 7. Nah, oke. Di sana ada pertanyaan nggak? Bapak mau sambil ngecas laptop dulu. Kira-kira jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, nanti yang lain yang belum ada apa namanya? Ikut partisipasi bantu Bapak, nanti tolong bantu Bapak ya. Kan tadi baru Rama nih yang bantu Bapak. Dari BPA 4 absen 7. Yang lain juga boleh ya. Silakan bantu Bapak biar kita lebih interaktif seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah persamaan lingkaran. Tapi persamaan lingkaran itu nggak cuma ada satu aja ya. Persamaan lingkaran itu kan nggak cuma satu aja. Aku kira Ini kalau ke kanan, habis ya. Nah, jadi persamaan lingkaran itu nggak cuma satu aja. Kalian juga mengenal, ntar, Bapak buat di mana ya? Sebentar ya. Keep, Bapak mau tambahin slide kosong dulu di sini. Slide kosong, Bapak tambahin slide kosong. Kita mulai lagi. Nah, di sini. Tak. Nah, gitu. Oke, sudah. Kita lanjutin. Persamaan lingkaran itu nggak cuma X min A kuadrat plus Y min B kuadrat aja, ya. Nah, jadi persamaan lingkaran itu ada beberapa jenis. Yang pertama tadi adalah yang apa tadi? Lingkaran
yang berpusat di A, B. Gitu misalkan ya. Maka persamaannya apa? X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sebenarnya ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting, konsep tentang persamaan lingkaran. Yang kedua, bagaimana kalau lingkarannya itu pusatnya di titik asal, di 0,0. Ya gampang aja, berarti kalau 0,0, A-nya 0, B-nya juga 0. Paham ya? Maka jadinya X min 0 kuadrat plus Y min 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurang 0 berapa? X. Ya udah, X dikuadratin, X kuadrat. Y dikurang 0 berapa? Y. Dikuadratin, ya Y kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, lebih simpel deh jadinya. Ya. Oke, Bapak mau tanya satu orang. Ada nggak dari kelas 11 MIPA 3? Ada? Halo? Kelas 11 MIPA 3 ada nggak? Saya Pak. Oke, kelas 11 MIPA. Ini kok atas nama siapa? Vina Puspita, absen 4 Pak. Bentar loh, ini kok nggak bisa dihapus ya. Oh, clear. Atas nama siapa? Tina. Ya, Vina Pak. Siapa? Sorry. Vina Puspita. Oke, Tina Puspita. Absen berapa, Nak? Absen 4 Pak. Oke, absen 4. Kelas 11 MIPA 3 ya. Nah, Bapak mau tanya nih sama Tina. Tina, misalkan nih, kita mau buat persamaan lingkaran yang berpusatnya di 0,0. Di 0,0. Lalu, kamu maunya jari-jarinya berapa? 3 Pak. Oke, jari-jarinya 3. Maka, bagaimana jadi persamaannya, Tina? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ya, X sama dengan tambah 3 Y kuadrat. dengan- Alias, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di Desmos tadi, gimana gambarnya, Pak? Ya, gini gambarnya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, lebih kecil ya. Pusatnya di mana? Pusatnya di 0,0. Seperti itu. Nah, ini pusatnya di 0,0. Gitu. Ini Bapak hilangin dulu deh. Fred. Hilang. Nah, kalian masih bisa lihat ya. Nah, ini di 0,0 ya. Nanti ini kayaknya mungkin muncul atau keluar di ulangan umum nanti ya. Silakan diperhatikan. Nah, ini pusatnya di 0,0 ya. Kita bisa lihat dari sini ke sini itu jaraknya berapa? 3. Ke sini jaraknya berapa? 3. Kan 0,3 jarak 3. Ke bawah ya. Seret. Nah, ini juga jaraknya berapa nih? Jaraknya 3 ya. Jadi itu adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 ya. Ya. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan panjang jari-jari 3. Seperti itu. Udah selesai ya. Nanti kalau ada gambar kayak gini bisa diperhatikan. Ini gambar lingkaran, pusatnya kelihatan jelas di 0,0 dengan jari-jari 3, tentukan persamaan lingkarannya. Nah, Bapak harapkan kalau soal seperti itu kalian bisa mengerjakannya ya. Nah, lalu yang ketiga, itu adalah penjabaran dari yang ini. X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu dijabarin. Ya, itu adalah lingkaran yang pusatnya di min setengah A, min setengah B. Itu ini dijabarin. X min A kuadrat jadinya apa? Jadinya X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Seperti itu. Ditambah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, pertanyaan Bapak, dengar suara Bapak masih ya? Nah, Masih. pertanyaan Bapak, kalian paham nggak dapat dari sini ke sini?
Paham. Paham ya? Oke. Oh ya, ini Bapak lupa Bapak pakai ID yang lagi satu ya. Nanti kalau misalkan dia putus, Bapak akan kirimkan linknya lagi ke grup, silakan masuk lagi ya. Ya, Pak. Oke, Bapak lupa pakai ID yang lagi satu. Jadi lagi 6 menitan waktunya. Nah, jadi kalau Bapak lanjutin ya, ini jadinya ada gimana? X kuadrat, terus ini kita bawa ke depan, plus Y kuadrat, min 2AX, min 2BY gitu kan. Ini min 2AX, min 2AX, min 2BY, plus A kuadrat, plus B kuadrat. Nah, lalu ini sama dengan R kuadrat. Nanti terakhir kita pindahin deh R kuadratnya ke sebelah kiri. Plus A kuadrat, plus B kuadrat, min R kuadrat. Nah, nanti ini akan menjadi bentuk umum persamaan lingkaran. Ya. Nah, nanti kalau yang ditanya, bentuk umum persamaan lingkaran itu yang gimana? Yang seperti ini nanti nih. Nah, ya, jadinya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ini, ya, min 2A kecil X itu dijadiin A besar X. Ini min 2BY kecil dijadiin B besar Y. Plus ini ya, A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat itu dijadiin C. Nah, jadi nanti bentuk yang seperti ini namanya bentuk umum persamaan lingkaran. Contoh yang tadi, yang ini ya, ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y min 29. Nah, ini contohnya. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y min 29. Nah, ini contoh. Ya. Nah, lalu kalau seperti ini, bagaimana cara mencari pusat dan juga jari-jarinya? Nah, kita lihat di sini cara mencari pusatnya, ya. Kita bandingkan ya. Ini X kuadrat, Bapak pakai warna hijau deh, ya. Salah. Ini X kuadrat udah cocok ya. Y kuadrat udah cocok. Ini apa? Min 2AX, ini AX. Jadi nanti kita bisa buat gini. Min 2AX sama dengan AX. Ya. Kita tahu kalau persamaan lingkaran ini tadi, dia pusatnya di mana? Pusatnya di sini ya. Di A sama di B. Ini di A, B. Jadi, untuk mendapatkan pusatnya, kita harus mencari tahu berapa nilai A kecilnya. Gitu. Jadi, nilai A kecilnya berapa? Nah, ini kita bisa hilangkan, coret, sama-sama ada X-nya. Lalu, A kecilnya adalah min setengah A besar. Ya. Dapatnya dari mana? Ya, dapat dari sini. A-nya adalah A besar per min 2. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham ya? Halo? Paham. Oke. Kita lanjutin. Min 2BY kecil itu sama dengan BY besar. B besar Y. Jadi, min 2B kecil Y sama dengan ini ya. Sama dengan B besar Y. Gitu. Nanti ini kita bisa hapus. Y-nya kita bisa hapus. Coret, coret. Maka B-nya itu apa? B kecil itu apa? B besar dibagi min 2. Ya, atau min setengah B besar. Nah, seperti itu. Paham? Nah, lagi satu. Kita cari jari-jarinya. Nih lihat. A kuadrat, B kuadrat, min R kuadrat. Ini jari-jarinya nih. Ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan C. Nah, kok beda warnanya? Sama dengan C. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat min R kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan C. Berarti itu sama dengan C. Ya. Jadi bagaimana mendapatkan R-nya? Ya, berarti ini kita bisa pindahin ke kanan. A kuadrat plus B kuadrat, C-nya pindahin ke kiri. Ya, ke kiri. Min C sama dengan R kuadrat. Nah, jadi untuk mendapatkan R-nya berapa, kita tinggal akarin. Ya. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C
Seperti itu. Nah, contohnya, Bapak hapus yang ini ya. Bapak hapus yang ini. Tunggu sebentar. Hapusnya perlu waktu ya. Oke, waktunya lagi 1 menitan ya. Nanti Bapak akan kirimkan linknya ke WA. Oke, udah terhapus. Jadi kita contoh ya. Nih, kita pakai soal ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y min 29 sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini A-nya berapa? A-nya adalah min 8. B-nya berapa? Plus BY. Ini BY-nya, berarti sama dengan min 4. C-nya berapa? C-nya adalah min 29. Seperti itu. Jadi, kalau kita mau mencari pusatnya, ya, pusatnya itu adalah di A, B. Seperti itu. Maka A-nya berapa? Min setengah kali A besar. Berapa jadinya? A besarnya berapa? Min 8 ya. Berarti adalah min 8. 4 seperti itu. Lalu B kecilnya berapa? Min setengah kali B besar. Berarti min setengah dikali berapa? Dikali min 4. Sama dengan 2. Oke, jadi kita dapatin pusatnya berapa? Pusatnya di 4,2. Seperti itu. Oke, Bapak stop share dulu. Bapak akan buatkan linknya lagi. Silakan masuk lagi ya. Halo. Halo. Oke, masuk lagi ya. Ternyata habis waktunya sampai 40 menit doang ya. Nah, ini salah satu kelemahan dari Zoom gratisan ya. Kalau mau pakai yang lebih enak ya harus berbayar. Oke, jadi itu tadi tentang bagaimana mencari pusat lingkaran kalau diketahui bentuk umum persamaan lingkarannya, seperti itu ya. Ini baru 41 ya. Oke, sambil nunggu sebentar Bapak minum dulu ya. Kalian boleh silakan minum juga. Oke, sambil nunggu teman yang lain ya, mungkin lagi 3 menitan aja. Ada pertanyaan nggak dari soal ini atau dari penjelasan ini? Tadi kan kita coba persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 4Y min 29 sama dengan 0. Nah, kita kan pengen mencari pusatnya nih. Dapatnya 4,2. Nah, kira-kira kalian bingung nggak dapat 4,2 dari mana? Jelas. Jelas Itu ya? cara nyari pusatnya selalu pakai min setengah A sama min setengah B, Pak. Iya, betul ya. Nah, selalu seperti itu. Nah, nanti di sini kan ada 2 huruf A ya. Ada A kecil ya, ini A kecil. Ada A besar gitu ya. Nah, yang A kecil ini adalah apsis dari pusatnya. Kalau titik itu kan A, B. A itu apsis, B itu ordinat. Gitu ya. Nah, jadi nanti A kecil, B kecil itu adalah titik pusatnya. Yang A besar, B besar ya, itu ada di persamaan lingkarannya. A besar itu koefisien X-nya, B besar itu koefisien Y-nya gitu ya. Nah, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Oh ya, Bapak sambil nunggu lagi sebentar, mau aktifin ini deh. Mau aktifin apa namanya ya? Nih, pointer. Plus, nah ini gratisan juga. Nah, kan biar lebih enak ya. Oke. Nah, kan lebih enak ya. Jadi ingat nanti, A besar ini adalah koefisien X-nya, min 8. B besar, koefisien Y-nya, min 4. C besar itu adalah konstantanya, min 29. Nah, tadi kita mendapatkan titik pusatnya, A, B, di 4,2.
Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang yang terakhir kita mencari jari-jarinya nih. Nah, mencari jari-jarinya. Tadi kan kita udah mencari pusat. Sekarang kita akan mencari jari-jarinya. Nah, tadi cara mencari jari-jarinya adalah seperti ini, ya. Oh, sorry, ini harusnya R aja ya. Kan udah diakarin ya. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat min C. Seperti itu. Nah, jadi kita cari nih sekarang. R-nya berapa? Kita udah dapat pusatnya, A sama B-nya. Ini A, ini B. Ya, jadi A kecil kuadrat, ya 4 kuadrat, plus B kecil kuadrat, 2 kuadrat, dikurangi C. C-nya berapa tadi? C-nya adalah ini ya, min 29. Berarti dikurangi min 29. Positif jadinya ya. Nah, ini kalau kita lanjutin, 4 kuadrat itu berapa? 16. 2 kuadrat itu berapa? 4. Ya, ini jadinya positif 29. Seret. Nah, dapat deh. Ini sama dengan akar 16 tambah 4, 20. 20 tambah 29, 49. Nah, gitu. Jadi jari-jarinya berapa? Nah, dapat jari-jarinya sama dengan 7. Seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan di sini? Apakah sudah cukup jelas? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Oke, sambil Sudah, Pak. Oke, makasih. Sambil informasi ya, kalian nanti ulangan umum atau penilaian akhir semester itu tanggal 26 November ya. Oke Pak. Nah, jadi tanggal 26 November. Nah, Bapak sih rencananya kalau kalian bisa, Bapak juga bisa, ya mungkin nanti ada beberapa sesi Zoom juga, tapi nggak di hari pelajaran gitu, nggak di hari-hari sekolah. Kenapa? Karena kita hari suatu cuma terbatas, cuma hari Senin aja. Mungkin Bapak ambil hari Sabtu Minggu atau hari Jumat sore seperti itu. Untuk apa? Ya untuk bahas-bahas pertemuan yang sudah lewat. Karena Bapak yakin sih kalau cuma ngasih materi lewat video-video kayak kemarin, mungkin banyak dari kalian yang masih belum paham. Ya, ini maksudnya apa gitu. Kalau yang sudah les gitu ya, atau ada temennya atau punya kakaknya yang ditanya, kan enak bisa nanya, ngerti. Ya, kalau nggak punya itu kasihan. Jadi rencananya kalau kalian mau ya, nanti Bapak akan buatkan lagi ya sesi tanya jawab atau sesi membahas materi-materi yang masih belum paham. Mungkin trigonometri ada yang belum paham, oke kita bahas nanti. Mungkin ada lingkaran masih belum paham, nanti kita akan bahas. Ini apa ini? Clear all. Oke, set. Nah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan Zoom meeting-nya. Tapi nanti Bapak nggak akan paksa harus ikut, enggak. Bagi yang merasa memerlukan aja boleh ikut. Seperti itu. Nah, anak-anak nanti tolong nggak usah ikut-ikutan nulis ya. Annotate ini ya. Nah, nggak usah ikut-ikutan nulis, nanti mengganggu teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Seperti yang Bapak bilang tadi ya. Titik terhadap lingkaran itu ada berapa kemungkinan? Ada 3. Pertama, ini kan pusat nih. Pusat. Nah, di A, B nih. Pertama, mungkin aja titiknya itu di sini. Misalkan ini titik A ya. Titik A ini tepat pada lingkaran gitu. Tepat pada lingkaran. Kalau titik B, misalkan di sini nih ya. Nah, titik B ini di mana? Ya, letaknya itu ada di dalam lingkaran gitu ya. Lagi satu di luar. Nah, ini titik C ya. Titik C ini ada di luar lingkaran seperti itu. Nah, kuncinya ya biar kita tahu gimana sih cara mencari
kedudukan biar kita tahu, oh titik ini ada di dalam, titik ini ada di luar, titik ini tepat ada pada lingkaran, yaitu cara gimana? Kita bandingkan jarak titik ke pusat ya, ini jarak titik ke pusat. Nah, itu jaraknya dengan panjang jari-jari. Nah, oke, Bapak tanya dulu. Tadi kan kelas 11 MIPA 4 udah, MIPA 3 udah. MIPA 5 sekarang. Ada dari kelas 11 MIPA 5 di sini? Halo, MIPA 5. Halo. Kelas 11 MIPA 5 ada orangnya? Ada? Perwakilan MIPA 5? Hadir. Oke, namanya siapa, Nak? Gede Adi Mahendra. Gede Adi. Gede Adi Mahendra, MIPA 5 ya. Ya. Absen berapa? Absen 6, Pak. Absen 6. Oke. Ya. Bapak tanya ke Gede Adi ya. Adi. Menurut Adi ya. Nah, ini lihat nih. Jarak titik P pusat ke titik B ya. Nah, misalkan jaraknya itu D ya, ini jaraknya D. Kira-kira jarak titik pusat ke titik B jika dibandingkan ke lingkaran itu bagaimana? Apakah D-nya lebih besar dari jari-jari? D-nya sama dengan jari-jari? D-nya kurang dari jari-jari ya. Nah, misalkan ini titik B ya. Titik B. Kita fokus ke titik B nih. Ayo. Gede Adi. Ini D-nya. Jari-jari kan ini jari-jari nih. Nah, itu jari-jari itu. Nah, menurut kamu D-nya lebih dari R sama dengan R atau D-nya kurang dari R? Halo? Kurang dari R, Pak. Ya? Kok hilang orangnya ya? Mahendra? Halo? Oke deh, biar nggak lama ya. Misal ini jari-jarinya berapa? 5 gitu kan. Nah, maka kalau kalau suatu titik ya yang letaknya di dalam lingkaran, maka jaraknya ke pusat pasti kurang dari 5. Misalkan 3 seperti itu. Misalkan 4 gitu, seperti itu ya. Pasti ini adalah D-nya kurang dari R ya. Kalau titik A ya. Titik A ini tepat pada lingkaran. Ini jaraknya ya. Itu juga jari-jarinya. Nah, berarti itu D sama dengan R ya. Berarti dia terletak pada lingkaran. Gitu. Terletak pada lingkaran. Kalau jarak titiknya ke pusat kurang dari jari-jari, maka dia terletak di dalam lingkaran ya. Terakhir yang di luar ya. Ini D-nya ya. Berarti kalau jarak titik ke pusat itu lebih panjang dari jari-jarinya, pasti dia terletak di luar lingkaran. Oke. Jadi konsepnya seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan dulu di sini? Nggak ada. Oke, jadi gini. Bapak buat TV siapa tuh? Bapak buat di sini ya. Nonton TikTok. Oke. Misalkan gini. Yang pertama, Bapak punya lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Oke, jadi Bapak cek dulu nih, suara Bapak apakah masih ada kalian dengar? Masih kedengaran nggak? Masih. Masih, Pak. Ya. Lanjut aja, Pak. Masih, Pak. Nah, jadi gini. Jadi Lanjut, Pak. nanti
kalau kalian substitusi ya, nah, kalau kurang dari R sama dengan R kuadrat lebih dari R kuadrat. Ya, ini sama nih. Nah, nanti caranya ya, Bapak kasih tahu caranya. Contoh nih. Ya, contoh. Misalkan Bapak pengen suatu lingkaran, pusatnya di 1,2 gitu. Terus Bapak pengen panjang jari-jarinya itu adalah 3 aja, ya. Maka persamaan lingkarannya gimana? Maka persamaan lingkarannya yang paling gampang adalah X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat alias 9. Gitu ya. Paham ini ya? Nah, lalu Bapak pengen ngecek nih. Bapak punya titik A, ya. Titik A itu letaknya di min 2, min 2, berapa misalkan? Min 2,3. Nah, Bapak pengen tahu nih, titik A ini itu letaknya di mana? Di dalam kah? Di luar lingkaran kah? Atau terletak pada lingkaran? Nah, jadi cara gimana? Caranya, Bapak tinggal substitusi titik ini. Substitusi ke mana? Substitusi ke persamaan lingkarannya, ke sini. Ya, Bapak substitusi. Maka jadinya gimana? Nah, jadinya adalah X dikurang. Nah, salah deh. Mana dia? Nah, jadi akan Bapak substitusi. Ini X-nya gitu ya. Ini Y-nya. Nah, substitusi kemana? Ke persamaannya. Ini awalnya X min 1 akan menjadi min 2 min 1 kuadrat. Y min 2 akan menjadi 3 min 2 kuadrat. Sama dengan 9, kalian kosongin. Titik-titik 9. Gitu ya. Nanti kalian akan cari di ruas kiri berapa nilainya, angkanya berapa, di ruas kanan 9. Nanti kalian bandingin, tandanya gimana. Ini, min 2 min 1 itu min 3. Min 3 kuadrat itu 9. Ditambah 3 dikurang 2, 1. 1 kuadrat itu berapa? 1 ya. Bandingin dengan di ruas kanannya 9. 9 tambah 1 berapa? 10. Ruas kanannya berapa? 9. Nah, menurut kalian yang tepat untuk mengisi ini kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Lebih dari. Lebih dari, ya. Nah, berarti karena dia lebih dari ya. Nah, karena lebih dari, maka titik A ini terletak di mana? Di luar lingkaran. Seperti itu. Paham ya? Nah, yang di ruas kanan, yang 9 ini, itu adalah panjang jari-jarinya. Ya, R kuadratnya. 9. Maka R-nya berapa? R-nya 3. Yang di sebelah kiri ini, ya, adalah jarak titik A ke titik pusat. Nah, karena kita dapatkan dengan cara substitusi min 2,3-nya ke persamaan lingkaran ini. Nah, berarti karena jarak titik ke pusatnya itu lebih besar dari jari-jari, maka dia berada di mana? Berada di luar lingkaran. Seperti itu. Contohnya ya, misalkan nih Bapak mau memastikan lagi ke kalian, Bapak buka lagi Desmos-nya. Mana dia? Desmos-nya, sini. Ya. Oke, dia Pak hapus dulu. Ada gambar-gambar, apa hapus dulu. Oh ya, tadi berapa nih? Kok lupa? Oke, tolong bantu Bapak ya, ngapalin ya. X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Oke. Salah. Berapa tadi? X min 1 kuadrat gitu ya. Tambah Y min berapa nak? Y min 2. Y min 2. Sama dengan berapa? 9. Oke, ini lingkarannya. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, pasti pusatnya ada di mana? Di 1,2. Ini pusatnya. Ya. Oke, seperti itu. Ini pusatnya. Lalu, tadi titiknya di mana titiknya? Di berapa ya? Di min 2,3 ya. Min 2,3. Oke. Min 2,3. Kita buat titik min 2,3. Min 2,3. Flat. Nah, ini.
Oke. Kelihatan ya bahwa titik min 2,3 itu terletak di luar lingkaran. Paham anak-anak? Paham. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan kita pengen yang titik yang ada di dalam lingkaran, ambilnya sembarang. Misalkan titik berapa? Ini ya, titik 1,0. Ya, kita lihat titik 1,0. Tuh, ini titik 1,0. Kalau kita substitusi ya titik 1,0 ke persamaan lingkaran yang tadi, nah yang sini, kalau kalian substitusi nanti jadinya apa substitusinya? 1,0 jadinya 1 kurang 1 kuadrat, 1,0 berarti 0 kurang 2 kuadrat, bandingkan dengan 9. Maka ini angkanya berapa yang cocok? 1 kurang 1, 0 ya? 0, 0 kurang 2, min 2, kuadratin 4, titik-titik 9. Maka tandanya apa? Tandanya adalah kurang dari, seperti itu. Oh, kalau kurang dari, maka dia terletak di dalam lingkaran. Seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Oke, paham. Nah, jadi nanti cara ini ya, cara substitusi ini berlaku untuk semua jenis apa namanya? Semua jenis persamaan lingkaran. Nah, ini Bapak tambahin dulu ya. Jadi ini berlaku untuk semua jenis persamaan lingkaran. Nggak cuma persamaan lingkaran yang ini doang ya, nggak cuma x min a kuadrat itu enggak. Jadi ini kalau kalian punya lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 gitu, terus punya persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat, ini Bapak ngawur aja ya, plus 4x plus 8y plus 15 sama dengan 0. Kalau kalian ingin mencari tahu kedudukan titik terhadap lingkaran ini ya, yang kalian lakukan yang mana? Tinggal substitusi titiknya. Hai Gitu. Google. Ya, tinggal substitusi titiknya. Misalkan nih titik titik B 1,0. Bagaimana kedudukan titik B ini terhadap lingkaran ini? Nah, jadi kalian tinggal substitusi aja. Jadi gimana jadinya? Jadinya adalah yang awalnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, setelah disubstitusi jadinya 1 kuadrat plus 0 kuadrat titik-titik 25. Ini 1 di sebelah kanan 25. Maka tanda yang tepat itu apa? Lebih kecil. Nah, jadi titik 1,0 ini berada di dalam lingkaran ini. Seperti itu. Ya. Jadi untuk mendapatkan kedudukan titik B ini pada lingkaran ini juga sama caranya. Tinggal disubstitusi. Seperti itu. Paham ya? Apa masih ada pertanyaan? Paham, Mbak. Oke, paham. Makasih. Paham, Pak. Nah, yang terakhir ya. Oke, yang terakhir itu adalah kedudukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi, kemungkinannya nih ya, nah ini yang pertama, garis hijau ini. Menurut kalian ini garis yang bagaimana terhadap lingkaran? Yang ini. Ini adalah menyinggung. Paham ya? Paham. Nah, garis merah ini memotong di 2 titik. Nah, kalau menyinggung di 1 titik. Lagi 1, warna biru. Itu titik yang berada di luar lingkaran atau saling lepas seperti itu, tidak memotong, tidak menyinggung dia ya. Nah, lalu bagaimana cara mencari tahu garis ini apakah dia memotong, apakah dia menyinggung, apakah dia berada tidak memotong atau tidak menyinggung atau saling lepas. Nah, caranya sama dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita tinggal cari jaraknya. Ini ya, yang warna merah. Ini jaraknya. Pasti tegak lurus ya. Nah, kalau jarak pusat ke garis ya, jarak pusat ke garis, ke jari-jari itu lebih kecil, maka dia akan memotong. Kalau jaraknya sama dengan jari-jari, nah ini D ini jarak garis ke pusat ya. Nah,
Jadi sama konsep dengan tadi, kalau kurang dari jari-jari berarti dia memotong gitu. Dia memotong. Kalau jaraknya itu seret segini, sama dengan jari-jari berarti dia menyinggung. Lagi satu, kalau jaraknya seret ini ya lebih panjang dari panjang jari-jarinya, maka dia ada di luar, saling lepas seperti itu ya. Saling lepas alias tidak berpotongan ya, atau tidak menyinggung, tidak memotong atau tidak menyinggung seperti itu. Yang di sini ya bedanya adalah bagaimana cara mencari jarak. Nah, ini jarak titik pusat ya, jarak titik pusat ke garis. Itu gimana caranya? Gitu. Ya, misalkan pusatnya itu adalah A, B ya. Nah, ke garis misalkan apa? Garis MX plus NY plus R sama dengan jangan R deh, plus MNL deh ya. Nah, sama dengan 0 ya. Bagaimana panjangnya gitu. Jadi bagaimana panjangnya? Nah, suara Bapak apakah masih kedengaran? Masih Pak, masih. Oke. Masih, Pak. Ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Ya, ini ada rumusnya. Caranya kalian tinggal substitusi titik pusatnya ini. Nah, misalkan dia pusatnya adalah 1,2 gitu kan. Nah, misalkan garisnya apa? Garisnya adalah misalkan ngawur ya, 3x plus 2y plus 5 sama dengan 0 gitu ya. Caranya tinggal substitusi 1 itu ke x, 2 itu ke y. Jadi nanti gini, oh M dikali A plus N dikali B plus L gitu per akar dari ini M kuadrat plus N kuadrat ya, mutlak. Dicari panjangnya, dicari nilai mutlaknya. Kalau hasil ini negatif, berarti panjangnya adalah nilai positifnya. Ya. Jadi kalau contohnya seperti ini, panjangnya berapa? Oh, panjangnya adalah tinggal substitusi 1 sama 2-nya. Berarti 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ya, sama kebetulan. Ditambah berapa ini? 5 gitu. Per akar dari, aduh ini sorry ya, Bapak hapus deh M sama N-nya biar enak ya, biar enak, biar nilainya itu ada nilai bilangan bulat. Bapak ganti 4 deh ya, 4. Nah ini berarti 4 juga ya, ini Bapak ganti 4. Nah ini 4, berarti di sini adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Kalau dilanjutin, ini berapa? Mutlak dari 3 tambah 8 tambah 5 per, nah ini kan enak nih, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16, ditambah itu 25, akar 25 adalah 5, seperti itu. Ya, Bapak lanjutin, D-nya adalah mutlak dari 3 tambah 8, 11, 11 tambah 5, 16, 16 per 5. Ini berapa sih? Sekitar 3,2 ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalian tinggal bandingin nih. D terhadap R itu bagaimana? Apakah kurang dari? Apakah sama dengan? Apakah lebih dari gitu. Misal pusatnya di 1,2 atau di lingkarannya ya. Nah, misalkan mau jari-jarinya berapa? Misal mau jari-jarinya 5 gitu. Nah, kalau jari-jarinya 5, maka lingkaran dengan pusat 1,2, terus jari-jarinya 5, ya. Nah, ditanyakan kedudukannya terhadap garis 3x tambah 4 ditambah 5 sama dengan 0, maka itu bagaimana? Oh, jarak lingkaran ini, pusatnya ke garis ini adalah 3,2. Terus panjang jari-jarinya itu 5, ya. Maka jaraknya itu lebih kecil daripada lingkarannya. Nah, kalau lebih kecil kesimpulannya apa? Maka dia kesimpulannya adalah memotong. Seperti itu ya. Nah, misalkan nih, bantu Bapak ya. Kalau 1,2 ya, 1,2 pusatnya
dengan jari-jari 5, maka persamaan lingkarannya adalah X min 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. Nah, ini terakhir nih kita akan cek nih di Desmos ya. Kita cek. Mana dia? Nah, di sini. Bapak hapus. Tadi X min 1 kuadrat plus Y min kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. Berarti 25. Nah, ini ya. Ini terus tadi ini kan pusatnya katanya di 1,2 ya. Nah, ini wah salah. 1,2. Nah, itu dia. Lalu kita akan cari garis apa tadi? Garis ini ya, 3X tambah 4Y plus 5. 3X tambah 4Y plus 5 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oke, masih kelihatan ini ya? Halo? Masih. Oke. Masih. Nah, Masih, jadi di Pak. sini kelihatan bahwa lingkaran ini ya, lingkaran ini dengan garis ini itu dia berpotongan seperti itu. Kenapa berpotongan? Karena jarak garis ke pusat lingkaran lebih kecil dari panjang jarinya. Dia pasti berpotongan ya. Kalau sama dengan dia pasti bersinggungan, kalau lebih besar dia pasti tidak memotong atau tidak menyinggung atau bahasa lainnya saling lepas. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa bermanfaat sih pertemuan kali ini. Oke, segitu aja dulu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Ya, Nah, nanti Bapak akan posting ulang ini di YouTube untuk teman-teman kalian juga. Kalian juga nanti bisa tonton lagi kalau ada yang bingung. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup ya. Dan untuk untuk tugas pada pertemuan hari ini, nanti Bapak akan share di gitu aja ya, di Google Classroom aja ya. Bapak lupa kemarin nambahin soal latihannya. Nanti silakan kalian kerjain soal latihan untuk hari ini. Dikumpulnya mungkin hari apa maunya? Hari Rabu ya atau hari Kamis ya. Nanti Bapak akan share di Google Classroom-nya. Paham? Bekok. Paham. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi ya, sampai jumpa kembali. Selamat pagi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Yo. Terima kasih Pak materinya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum, Pak.